Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mereview tentang anggur Sweet Globe. Ini kebetulan udah saya buka ya. Nih Sweet Globe. Karena terinspirasi dari salah satu YouTuber yang menyarankan kemarin itu, dia bilang bagi pengangguran silakan deh coba kunjungi toko buah terdekat, di mana di sana anggur import, varian import itu sudah mulai banyak variannya ya yang membanjiri toko buah tersebut. Maka kemarin minggu lalu tepatnya saya sempat hunting ke duta buah ini, dan di sana saya lihat memang ada varian Sweet Globe, varian yang dimana saya punya teman, dia sudah menjual bibitnya. Nah, jadi karena saya penasaran, saya ingin tahu kayak gimana sih gitu, saya enak apa sih, kok ada globe-globenya gitu. Kalau red globe kan ya seperti yang kita tahu ya begitu gitu, tapi gimana dengan Sweet Globe ini? Nah, ini teman-teman bisa kita lihat ya. Saya akhirnya nitip lagi ke adik tapi mungkin beliau kurang teliti ya, jadi nyarinya apa adanya gini. Padahal kemarin waktu pas minggu lalu saya beli, ini batang masih hijau, masih enak. Nah, kita mau review, ini udah jelek banget ya, tapi kita review gimana sih sebenarnya karakter buahnya. Kalau kemarin saya rasain sih enak banget. Ini udah enak banget, kering. Kalau saya makan ini tuh mengingatkan saya pada Saint Muscat ketika saya makan Saint Muscat. Jadi teman-teman, Saint Muscat ini yang dari Korea ya, dia itu mirip banget dengan Sweet Globe. Padat, ini padat loh teman-teman. Dia padat. Dia padat banget, kulitnya tipis. Kalau yang ini ya, Saint Muscat ya, kulitnya tipis, terus seedless juga, manis tanpa rasa asam, dan aromanya itu benar-benar enak banget, lembut gitu. Jadi nggak tajam, aromanya nggak tajam tapi lembut yang pokoknya enak deh kalau Saint Muscat dari Korea. Tapi jangan salah, saya pun pernah makan Saint Muscat dari Cina. Ya Allah, itu jauh banget dengan yang dari Korea. Jadi Saint Muscat dari Cina walaupun bentuknya sama, ada lekukan di bawahnya sini, tapi untuk karakter berry, untuk pas kita coba gitu ya, dia mirip banget plek ketiplek sama Red Globe yang ada di pasaran, yang ada di jalanan lah tepatnya ya. Jadi ada rasa asam tanpa aroma, ngejeli gitu, dagingnya nggak meaty gitu ya, nggak keras. Jadi kata saya rugi deh kalau kita beli yang dari Cina, karena harganya juga berkali lipat dari yang si Red Globe biasa gitu kan. Kalau misalnya harganya sama-sama aja ya ngapain ya kita beli yang lebih mahal ya. Tapi kalau yang dari Korea itu top banget, apalagi mungkin yang dari Jepang ya, karena memang sumber awalnya mungkin di sana. Nah, kita review ya ini ya, kita buka ya teman-teman. Sebentar, saya ambilkan pisau. Bismillah. Ini. Nah, ini dagingnya tuh tebal banget, dan dia seedless ya. Tuh, ciri khas si Sweet Globe itu kalau kata saya ya, ini tuh ada lingkaran tuh. Jadi lingkaran di pinggir-pinggirnya ini tuh menarik ya. Dan dia padat banget gini nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan uji dengan refraktometer. Berapa sih sebenarnya si Sweet Globe ini? Nih ya, bismillah, kita teteskan. Oke, langsung kita tutup. Kita lihat. Bentar. Teman-teman, ternyata 19 ya. Brixnya cuma 19. Tapi jangan salah teman-teman, ini 19 yang memang beneran tanpa rasa asam. Jadi bener-bener manis banget. Manisnya tuh gimana ya? Saya sih di lidah saya ini seperti 24. Bener, di lidah saya ini seperti 24 karena memang dia nggak punya karakter asamnya. Jadi gini, kayak ini aja ya, Svetlana. Kita coba ya. Saya pernah makan Svetlana, ini belum matang banget Svetlana. Dia itu udah di 20. Ini kemarin diambilin sama ponakan-ponakan saya.
Ini contoh aja ya, dia belum matang banget. Tuh, kita ambil, kita petik. Saya hanya ingin membandingkan ini, bahwa Brix itu hanya mengukur kadar gula ya, tapi kembali lagi ke karakter si anggur itu tadi. Misalnya anggur Svetlana ini dia ada, apa mungkin karena dia belum matang ya, jadi dia masih ada asamnya, walaupun manisnya juga tinggi. Kemarin ini saya pernah tes, dia ini sampai 20, tapi ini belum matang harusnya. Kita coba lagi ya, tes sekarang ya. Ntar saya iniin dulu, belah dulu. Tuh ya, kalau Svetlana tuh nih, oke. Kita ambil ininya, kita lap dulu refraktometernya. Karena memang harus kering ya teman-teman. Tuh, kita lap dulu. Oke, sekarang kita teteskan. Tuh, sampai ininya merata ya airnya. Ntar. Dah, oke. Nih, teman-teman bisa lihat nggak? Nambah nggak? Oh, 19 ya. Kalau yang kemarin saya coba 20. Tapi karena dia ada rasa asam, jadi gimana ya? Jadi seger gitu. Jadi kayak nggak 20 gitu. Kalau saya bandingin misalnya ya, si Svetlana ini dengan si Sweet Globe. Ini seolah-olah Sweet Globe itu lebih tinggi dibanding Svetlana. Saking dia tuh manis tanpa rasa asam itu tadi. Kalau Svetlana itu masih ada seger-segernya, jadi kayak yang ketutup gitu loh manisnya. Padahal mereka tuh sama tadi ya. Anggaplah dengan yang biar apple to apple dengan yang tadi gitu. Yang satu 19, yang satunya 19 juga. Tapi untuk rasa seperti dia yang dominan. Kayak yang lebih dari 20 gitu. Kayak 24 sih di lidah saya. Tapi pas diukur ternyata ya memang sama-sama 19. Saking dia memang gak ada asamnya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ketika karakter anggur ini tidak ada rasa asam gitu ya, dia seolah-olah seperti mendominasi. Padahal mungkin kalau diukur ya sama-sama aja. Bahkan mungkin bisa jadi ya Svetlana yang di sana itu ketika matang bisa mengungguli dia gitu kan. Nah ini aja yang dia nggak matang aja, si Svetlana belum matang udah 19-20 kemarin saya coba tes, tapi seolah-olah kayak yang di bawah dia gitu. Nah itu ya teman-teman. Nah sekarang kita review apakah ini cocok untuk kita miliki bibitnya. Menurut saya sih bagus banget, enak banget, cocok banget. Hanya kalau misalnya melihat harga, nah saya merasa kayak masih tinggi banget ya. Kemarin itu ditawarkan 500 per bibit. Nah hanya kalau saya sih ketika misalnya ada varian lain, karena gini, kalau saya pribadi saya ingin sekali ya untuk sekarang mengoleksi bibit anggur yang selain rasanya enak, tapi juga dia punya aroma khasnya. Karena bagi saya aroma itu seolah-olah seperti nyawa ya. Nyawanya si anggur itu sendiri, ciri khas banget gitu. Karena ketika misalnya dia cuma manis-manis doang, misalnya ini manis, crimson manis, terus autumn king itu juga manis, ya jadi rasanya begitu, kayak yang sama gitu, flat. Tapi kalau misalnya dia punya aroma, yang satu misalnya aromanya seperti permen kaki gitu ya, yang satu seperti ya mangga gedung gincu, atau misalnya yang satu lembut seperti bunga, itu tuh jadi kayak kayak ruhnya gitu loh, ruhnya si anggur itu. Nah saya tuh jadi enaknya sih kalau kata saya ya, ketika saya makan itu, ketika keluar aroma itu bener-bener nilainya jadi plus-plus gitu buat dia, dibanding yang cuma manis doang gitu. Walaupun manisnya sampai tembus 24-25 Brix, tapi ketika misalnya nggak ada aroma tuh kayak yang flat aja gitu,
Karena yang lain juga ya rata-rata anggur di kita kan kayak gitu, nggak ada aroma khasnya gitu, sayang aja. Nah jadi kecuali kalau misalnya si bibitnya misalnya udah harganya udah standar ya 125, ya nggak apa-apa, itu wajib banget teman-teman koleksi kalau memang sudah kalau sudah memang harganya ramah kantong gitu. Tapi kalau misalnya harganya masih tinggi, mendingan saya sih ingin mencoba yang lain gitu ya, yang masih ada aroma itu. Nah salah satu inceran saya sebenarnya Aroma Delight ya. Dan kenapa saya kemarin juga ngincer NN06 ya, karena memang itu salah satu indikatornya, katanya sih ada aroma yang enak banget. Nah gitu, makanya saya selain rasanya, kriteria saya ya terhadap anggur yang ingin saya koleksi itu dia crunchy gitu kan, keras, terus ada aroma dan manis pasti. Masalah bentuk sih sekarang saya nggak kesana lagi ya. Kalau dulu lucu gitu, lucu ya bentuknya seperti dot, lucu ya bentuknya seperti jari. Tapi kalau hanya itu aja pas dirasakan nggak terlalu gitu ya, sayang. Kalau saya sih sekarang nyarinya itu manis, crunchy, dan beraroma. Ini kita coba ya, saya coba ASMR walaupun mungkin akan beda ya, jauh. Karena ini batangnya lihat deh, hitam. Kalau yang kemarin saya beli itu masih fresh ya, seminggu yang lalu kurang lebih. Itu benar-benar masih hijau, masih bagus kayak gini lah. Nih, seperti hijau ini dan menyeluruh gitu. Kalau ini mah hitam, ini udah lama. Saya nggak tahu apakah pengaruh ya terhadap tingkat kegaringan si anggur ini. Coba ya, bismillah. Yang jelas teman-teman, manis banget. Manis banget. Kayaknya lebih crunchy yang kemarin ya, yang pas pertama. Kalau pertama tuh saya sampai kayak letuk gitu, letuk. Nah, ini sekali lagi ya. Tapi semoga bisa mewakili. Ini yang kira-kira dengan kondisi dia seperti ini, garingnya itu seperti apa. Yang jelas minggu kemarin lebih garing menurut saya ya. Tapi ini enak banget. Jadi teman-teman, demikian reportase tentang anggur Sweet Globe ini. Ternyata ya gitu ya karakternya. Satu, untuk ukuran dia medium ya, lumayan. Kedua, dia seedless. Ketiga, tipis banget kulitnya. Ini seolah kita nggak makan anggur tanpa kulit. Keempat, dia crunchy menurut saya ya, garing, juga nggak banyak airnya. Kelima, manisnya banget walaupun cuma 19 brix, tapi benar-benar karena dia tanpa rasa asam, jadi benar-benar mendominasi ya si manisnya itu. Ya udah, paling itu. Keenam, tipis, kulitnya sangat-sangat tipis, berasa nggak ada kulit. Paling itu ya reportase pagi hari ini tentang anggur Sweet Globe. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa hunting ke toko terdekat, bisa rasakan sendiri sensasinya. Yang jelas ini menurut saya sih sangat-sangat enak, bagus. Hanya ya itu, dia nggak ada aroma. Paling itu saja reportase hari ini. Salam pengangguran dari Bukit Yasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.